Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semua, perkenalkan nama saya Oktaviana dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Tadulako tahun ajaran 2020. Nah, di sini saya akan membahas seputar konseling membantu. Langsung saja kita masuk di materinya, jangan lupa disimak baik-baik dan semoga bermanfaat. Pasti masih banyak orang yang bertanya-tanya, apa sih konseling membantu itu? Bahkan ada orang yang tidak tahu sama sekali tentang konseling membantu. Nah, ini saya akan membahas tentang konseling membantu. Nah, konseling membantu adalah hubungan antara tenaga ahli atau konselor dengan konseli atau klien memiliki dinamika dan keunikan dibandingkan hubungan membantu yang lain. Selain itu, konseling juga merupakan hubungan yang bersifat terapi unik. Hal ini didasari bahwa dengan adanya konseling bertujuan meringankan beban psikologi, memecahkan masalah hidup, dan menyehatkan mental individu yang memiliki masalah. Pada hakikatnya, hubungan dalam konseling itu bersifat membantu. Hubungan membantu itu berbeda dengan memberi atau mengambil alih pekerjaan orang lain. Membantu tetap memberi kepercayaan kepada klien untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan segala masalah yang dihadapinya. Hubungan konseling tidak bermaksud mengalihkan pekerjaan klien kepada konselor, tetapi memotivasi klien untuk lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk mengatasi masalahnya. Jadi, bukan konseling mengambil pekerjaan orang lain atau mengambil masalah orang lain terus diselesaikan sendiri, tapi konseling atau konseli membantu klien untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapinya. Nah, menurut Surya, tahun 2003 ada beberapa kualitas hubungan konseling yang tidak dapat dijumpai dalam hubungan lain, yaitu yang pertama, ketulusan konselor dalam melakukan hubungan membantu ditandai dengan sikap ramah, hangat, bersahabat, dapat mengunggah klien untuk lebih meyakini dirinya. Yang kedua, pemahaman yang diberikan konselor terhadap klien dengan segala latar belakang dan masalah-masalahnya dapat membuat klien merasa diterima. Yang ketiga, ketulusan orang akan diperoleh dan berkembang melalui interaksi dan konselor yang tulus. Keempat, resiko yang timbul dari hubungan dengan konselor dengan sendirinya tidak menimbulkan akibat yang bersifat merusak, akan tetapi dapat menunjang perkembangan. Yang terakhir, respon-respon baru akan diperoleh melalui serangkaian interaksi dalam hubungan yang bersifat membantu. Dalam konseling, klien belajar bagaimana membuat respon yang baru dan efektif dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya hubungan yang dibangun proses konseling antara konselor dan klien memiliki keunikan tersendiri. Terdapat beberapa pendapat tentang karakteristik hubungan yang terbina dalam proses konseling. Nah, berikut adalah karakteristik hubungan yang terbina dalam proses konseling. Yang pertama yaitu pendapat yang dikemukakan oleh George dan Kristiani tahun 1990 dalam Latifun 2004. Mereka mengemukakan 6 karakteristik dinamika dan keunikan hubungan konseling dibandingkan dengan hubungan membantu lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, afeksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik ini. Nah, karakteristik afeksi adalah hubungan konselor dan klien pada dasarnya lebih sebagai hubungan kognitif. Yang kedua yaitu intensitas, di mana hubungan konseling dilakukan dengan penuh intensitas. Yang ketiga yaitu pertumbuhan dan perubahan, di mana hubungan konseling bersifat dinamis. Yang keempat yaitu kejujuran, di mana hubungan konseling didasarkan atas saling jujur dan keterbukaan serta adanya komunikasi terarah antara konselor dengan klien. Yang berikutnya yaitu dorongan,
di mana konselor dalam hubungan konseling memberikan dorongan kepada klien untuk meningkatkan kemampuan dirinya dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang terakhir yaitu privasi, di mana pada dasarnya dalam hubungan konseling perlu adanya keterbukaan klien. Nah, itulah beberapa karakteristik yang dikemukakan oleh George dan Christiani. Selanjutnya yaitu adalah karakteristik menurut Strom dan Bramer tahun 1982. Mereka mengemukakan juga beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu unik dan umum. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik ini. Karakteristik ini yaitu unik dan umum adalah hubungan antara konselor dan konseli atau klien dalam konseling mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan bentuk hubungan yang lain. Yang kedua yaitu keseimbangan antara aspek objektivitas dan subjektivitas, di mana dalam proses konseling interaksi konselor dengan klien tidak seluruhnya bersifat objektif, akan tetapi tidak juga seluruhnya bersifat subjektif. Aspek objektif lebih mengarah pada aspek hubungan yang bersifat kognitif dan ilmiah, sedangkan subjektif hubungan ditandai dengan segi kehangatan dan perpaduan psikologi antara konselor dengan klien. Berikutnya yaitu terdapat unsur kognitif dan afektif, di mana aspek kognitif menyangkut proses intelektual seperti pemindahan informasi, pemberian nasihat pada berbagai macam tindakan ataupun penginterpretasian data tentang klien, sedangkan aspek afektif mengarah pada ekspresi perasaan dan sikap. Selanjutnya yaitu unsur kesamar-samaran dan kejelasan. Dalam proses konseling terdapat unsur kesamar-samaran dan kejelasan, dalam arti pada situasi tertentu konselor memberi rangsangan tersamar, sedangkan dalam situasi lain konselor memberi rangsangan yang jelas. Hal ini dimaksud agar konselor dapat memperoleh informasi atau bagaimana cara pandang klien terhadap masalah yang dialaminya. Yang terakhir yaitu adanya unsur tanggung jawab, di mana dalam hubungan konseling tanggung jawab tidak seluruhnya ada pada konselor, tetapi juga tidak seluruhnya ada pada klien. Namun konselor dan klien sama-sama memiliki tanggung jawab dalam tujuan maupun komitmen yang dibangun antara keduanya. Itulah beberapa karakteristik yang dikemukakan oleh Strom dan Bramer. Nah, selanjutnya adalah dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau konselor kepada seorang atau beberapa individu yang sedang mengalami suatu masalah yang berakhir pada teratasinya masalah yang dihadapi konseling atau klien, serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada, sehingga individu atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri untuk dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Nah, itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun penyebutan nama, saya mohon maaf. Thank you for watching and bye-bye.